Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan memberikan kekalahan perdana kepada Napoli di pekan ke-16 Liga Italia musim ini. Gol tunggal Edin Dzeko menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Sundulan Dzeko pada menit ke-56 membawa Inter unggul 1-0 dan bertahan hingga usai. Napoli pun memperpanjang tren buruk mereka setiap bertemu Inter di Meazza, di mana mereka sudah menelan 5 kekalahan dalam 5 kunjungan. Meski kalah, Napoli tetap ada di puncak klasmen sementara dengan 41 poin. Sedangkan Inter menempati peringkat 4 dengan mengoleksi 33 poin. Di laga selanjutnya di pekan ke-17, Inter akan melawat ke kandang tim promosi Monza pada hari Minggu 8 Januari 2023 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Nicola Barella layak terpilih menjadi pemain terbaik dari laga dini hari tadi. Meski tak terlibat dalam proses terciptanya gol kemenangan Inter, Barella tetap memberikan kontribusi luar biasa terhadap performa timnya di laga ini. Barella tercatat melepas 1 tembakan, 1 umpan kunci, 3 kali melakukan dribble sukses dari 3 kesempatan, dan 10 kali memenangi duel. Peran Barella saat timnya membangun pertahanan sungguh impresif. Barella tercatat 1 kali melakukan intercept dan 5 kali melakukan tackle. Dikutip dari WhoScored, pemain timnas Italia itu mendapat rating tertinggi yaitu 7,4, nilai tertinggi di antara pemain yang berlaga di pertandingan itu. Striker Edin Dzeko menjadi penentu dalam kemenangan penting Inter atas Napoli di Serie A. Pemain asal Bosnia itu mengatakan tidak akan bosan menjadi sosok penentu di setiap pertandingan nerazzurri. Dzeko berhasil mencetak gol lewat proses sundulan akurat setelah ia berhasil memanfaatkan umpan dari Federico Di Marco di menit ke-56. Hasil itu cukup untuk mengakhiri rekor tak terkalahkan Napoli di Serie A dan membuka lebar pertempuran Scudetto. 1 gol itu juga membuat Edin Dzeko telah mencetak 20 gol di Serie A untuk Inter. Semuanya dibukukan setelah berusia 35 tahun. Menariknya, semua pemain Inter lain yang mencetak gol di usia 35 tahun lebih di kompetisi ini telah mencetak total 19 gol. Saya lelah dan kram, kondisi lapangan tidak bagus, serta saya akan terus melakukannya selama saya masih bisa membuat perbedaan. Tapi saya senang dengan kemenangan ini, kata Dzeko kepada DAZN. Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi tim asuhan Simone Inzaghi di Liga Italia musim ini. Pasalnya Inter Milan banyak kehilangan poin di awal musim dengan kalah di beberapa laga. Inzaghi mengingatkan timnya untuk tidak terlena dengan kemenangan atas Napoli, mengingat perjalanan masih panjang. Inzaghi juga ingin kembali fokus untuk membuat para pemainnya tetap fit di jadwal padat awal tahun. Kami kehilangan poin di awal musim, tetapi jalan masih panjang. Kami harus menghadapi satu persatu, terus berkembang dan mencoba membuat semua orang kembali fit, ujar Inzaghi dikutip dari Football Italia. Kemenangan atas Napoli menjadi kado terbaik bagi fans Inter Milan di awal tahun 2023. Kemenangan ini juga menjadi sinyal kebangkitan Inter Milan yang sempat menelan 5 kekalahan. Namun sejak kekalahan terakhir melawan Juventus, Inter Milan menampilkan peningkatan pesat hingga saat ini. Salah satu yang paling mengejutkan adalah mampu menyingkirkan Barcelona sekaligus lolos ke 16 besar Liga Champions. Dalam 10 putaran terakhir kami menelan kekalahan dari Juventus dan 9 kemenangan, sekaligus lolos dari grup Liga Champions yang sangat berat, terang Inzaghi.
Meskipun dalam tren positif, jadwal padat tersebut membuat para pemain sangat kelelahan. Hal ini ditambah dengan para pemain Inter yang juga kelelahan saat membela negaranya di Piala Dunia 2022. Salah satu pemain yang tidak fit saat melawan Napoli adalah gelandang asal Kroasia Marcelo Brozovic. Gelandang bertahan andalan Inter Milan tersebut harus absen akibat cedera yang dialaminya di Piala Dunia 2022. Meskipun begitu, Simone Inzaghi berhasil menambal kekosongan yang ditinggalkan Brozovic saat melawan Napoli. Hakan Çalhanoğlu yang menjadi pengganti bahkan tampil sangat baik dalam mematikan lini tengah Napoli. Kami kehilangan Marcelo Brozovic dan berharap dia juga bisa kembali, karena ini akan menjadi tugas yang rumit bagi semua tim untuk bermain setiap 2 hingga 3 hari. Dia harus menutup Stanislav Lobotka hari ini dan memblokir lari Victor Osimhen. Kami telah bekerja dengannya dan dia melakukannya dengan sangat baik, tambah Inzaghi. CEO Inter BP Marotta mengakui dirinya hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan diputuskan Milan Skriniar soal tawaran perpanjangan kontrak dari klub. Dalam sesi wawancara dengan DAZN, Marotta merasa selalu optimis jika Skriniar akan menaikkan kontrak baru. Tapi ia hanya berusaha meyakinkan sang pemain berdasarkan kemampuan finansial klub. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang mustahil ditanggung oleh klub. Sejauh merekrut Skriniar ada dinamika yang khas di dunia sepak bola. Tim lain juga mengalami proses negosiasi semacam ini, ujarnya seperti dilansir FC Internews. Milan Skriniar pantas berada di sini saat ini dan untuk masa depan. Kami telah memberinya tawaran kami dan kami berharap dapat segera menyelesaikan negosiasi. Saya selalu optimis dalam hidup, meski dalam hal ini kita juga harus realistis. Kami tahu bahwa kami dapat melakukan banyak hal, tetapi kami tidak dapat mencapai hal yang mustahil. Berdasarkan laporan yang beredar bahwa Skriniar telah meminta kenaikan gaji hingga 8 juta euro bersih per musim untuk kesepakatan pembaruan kontrak. Sementara Inter hanya mampu menawarkan maksimal 6,5 juta euro per musim, sudah termasuk bonus. Chelsea menginginkan opsi pembelian termasuk dalam kesepakatan pinjaman lebih lanjut dari striker Romelu Lukaku ke Inter. Sky Sport Italia melaporkan bahwa The Blues tidak berniat meminjamkan pemain Belgia itu ke Nerazzurri lagi di luar akhir dari kesepakatan pinjamannya saat ini, tanpa setidaknya ada opsi pembelian disertakan. Keinginan pemain berusia 29 tahun itu jelas untuk tetap bertahan di Inter, sementara Nerazzurri akan dengan senang hati mempertahankannya asalkan ia tetap fit. Namun manajemen Inter harus menegosiasikan ulang persyaratan baru atas status pinjaman dengan Chelsea untuk mempertahankan si penyerang untuk musim-musim berikutnya. The Blues akan menghargai Lukaku sekitar 70 hingga 80 juta euro dan mereka menginginkan ada opsi penebusan dengan biaya yang telah ditetapkan. Inter berhasil mendapatkan tanda tangan fullback muda asal Swedia Alem Nazirevic dengan kontrak 4 tahun. Ini menurut pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio yang melaporkan bahwa Nerazzurri akan memasukkan pemain berusia 18 tahun itu ke skuad Primavera mereka. Setelah sukses menjalani uji coba dengan tim Primavera Inter selama beberapa minggu terakhir. Nazirevic pernah bermain untuk klub Swedia Motala, di mana penampilannya menarik perhatian sejumlah tim di seluruh Eropa.